Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik kawan-kawan, mungkin pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa nasihat yang mungkin dengan nasihat ini kita dapat menjadi patokan atau pacuan kita untuk berbuat suatu hal kebaikan. Nah, jadi berbicara mengenai kebaikan. Nah, jadi mungkin di kehidupan kita nih mungkin ada banyak celah-celah kebaikan yang bisa kita lakukan. Mungkin ada salah satunya mungkin dengan cara mengingatkan kawan kita kepada ibadah, dan juga mungkin dengan cara kita memindahkan suatu benda yang terhalangi jalan. Nah, jadi mungkin dengan kita membahas mengenai kebaikan ini, mungkin kita teringat pada suatu hadis dari Rasulullah SAW nih, yaitu mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih, yang artinya barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Insyaallah. Subhanallah, dari hadis ini kita pahami bahwasanya dengan kita melakukan kebaikan tuh mungkin kita tuh akan mendapatkan pahala. Bisa kita bilang, dengan kita mengingatkan kawan kita kepada kebaikan, kita akan mendapatkan pahala juga gitu. Jadi dengan kita menyampaikan kebaikan tuh kita nggak sia-sia gitu. Bukan berarti kita jangan kita mendengar perkataan orang lain. Misal contohnya ketika kita sedang duduk di warkop dengan kawan-kawan atau sedang jalan-jalan dengan kawan-kawan, kemudian tiba waktunya sholat. Nah, di situ kita mengajak kepada kawan kita, misal kawan, ayo kita sholat dulu, ini udah masuk jam waktu sholat gitu. Tiba-tiba ada kawannya satu lagi, alah ngapain, jangan sok-sok ini ya. Mungkin itu yang banyak terjadi di kalangan anak muda sekarang yang kita lihat sekarang ini. Nah, mungkin dengan dia berbicara seperti itu, kita menjadi seperti kayak jadi kayak tersuduti kita. Nah, jadi kita jangan terlalu berpikir seperti itu. Kita harus berpikir dengan kita menyampaikan kebaikan tuh, kita tuh juga mendapatkan pahala serta mengajak dia juga kepada kebaikan. Mana tahu mungkin dengan kita mengingatkan kebaikan kepada dia tiba-tiba mungkin masuk surga. Nah, mungkin ketika dia udah di surga, dia teringat dengan kawannya tuh, oh ya, si kawan ini mungkin si Arif. Oh ya, si Arif ini ada mengingatkan saya tentang kebaikan. Dia pernah mengajak saya untuk sholat bersama. Nah, bisa jadi kita yang nauzubillah, mudah-mudahan kita di surga bersama. Dia sedang dalam neraka. Bisa jadi dengan kita mengingatkan kebaikan dengan dia, mungkin kita akan dirangkul oleh si kawannya ini, si Arif ini, dirangkul dengan dia. Nah, karena kebaikan tuh luas sekarang. Di zaman sekarang nih banyak hal-hal buruk tuh yang terjadi. Nah, kita seharusnya tuh harus memunculkan hal-hal kebaikan gitu. Jangan kita tambah dengan hal-hal keburukannya lagi. Apalagi kita mengajak kawan kita dengan berbuat hal buruk, itu mungkin harus sangat kita hindari. Kita harus lebih banyak mengajak kebaikan kepada kawan-kawan kita. Nah, karena nggak rugi kita berbuat baik itu. Dengan kita berbuat baik, mungkin kita menjadi orang yang pertama yang mengajak kebaikan di dalam hidup dia. Nah, itu. Jadi pesan saya pada nasihat singkat pada hari ini, jangan malu dalam berbuat kebaikan dan nggak ada ruginya. Kita berbuat baik, dia pun baik. Nah, kita mulai dari lingkungan kecil hingga besar. Itu mungkin dari hal kecil yang kita lakukan tuh akan berdampak besar gitu.
Mungkin itu saja yang dapat yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang dan lebih saya mohon maaf. Apabila ada salah atau perkataan yang kurang mengenankan, saya mohon maaf. Mungkin yang salah itu datang dari saya dan saya mohon maaf sebelumnya. Akhirul kalam, kita doakan kepada kita semua, semoga kita selalu diberikan kesempatan, kesehatan, kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.